Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim baik alaihi wa ala alihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini di tempat yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan kepada kita semua limpahan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa bermuajah, bersilaturahim. Mudah-mudahan langkah kaki kita Allah jadikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna al-Mustafa, uswatuna imamuna, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak nanti kita berada satu barisan di bawah panji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ini yang terakhir maksudnya tausiah tentang, saya udah nyiapin tentang apa tuh beda lagi jadi akikahan. Dikit aja tentang akikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kullu maulud murtahanun bi aqiqatihi tuzba anhu yawma sabi'ihi wa tuhlaq wa tusamma. Rasulullah telah menjelaskan kullu maulud, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Setiap anak, setiap bayi yang baru dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzba anhu yawma sabi'ihi, yaitu disembelihkan kambing pada hari yang ketujuh. Kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau yang perempuan 1 kambing. Wa tuhlaq, dipotong rambutnya. Wa tusamma, dikasih nama dengan nama yang terbaik. Maka ini sunnah muakkadah. Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kalau kita punya kelebihan rezeki, punya rezeki lebih, kalau kita dikasih rezeki anak, maka disunnahkan untuk melakukan akikah karena hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ini kewajiban bagi orang tua apabila memiliki anugerah anak, ini diwajibkan atau disunnahkan sunnah muakkad untuk melakukan akikah pada hari yang ketujuh. Dipotongkan baginya itu kambing, disembelihkan kambing, dikasih nama dengan nama yang terbaik. Ada sebuah nasihat dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Ini nasihat buat kita semua. Adna darajati rizq, adna darajati rizq al-mal, wa a'la darajati rizq al-afiyah, wa abdul rizq salahul abna, wa tamamu rizq ridha rabbil alamin. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, adna darajati rizq al-mal, derajat rezeki yang paling bawah. Jadi rezeki yang paling bawah ini paling minim. Yang paling rendah itu adalah rezeki harta. Maka kalau kita dikasih harta jangan sombong. Kenapa? Sebawah-bawahnya rezeki, serendah-rendahnya rezeki adalah rezeki ketika kita dikasih harta. Maka ketika kita dikasih harta jangan sombong. Innamal mal wal ahluna wadi'ah. Rezeki yang kita punya, keluarga yang kita punya, semua adalah titipan. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli, rezeki yang paling bawah
rezeki yang paling rendah derajatnya adalah rezeki dalam bentuk harta. Kita punya uang, punya emas, punya tanah, punya harta melimpah, jangan sombong. Kenapa? Itu rezeki yang paling bawah, rezeki yang paling rendah. Kemudian kata beliau, a'la darajati rizq al-afiyah. Derajat rezeki, tingkatan rezeki yang paling a'la, yang paling tinggi levelnya itu apa? Al-afiyah. Dikasih kesehatan. Jadi rezeki yang paling tinggi, yang paling mahal, yang paling baik buat kita adalah kesehatan. Kalau kita dikasih sehat, itu nikmat yang paling luar biasa. Ada ungkapan, as-sihah agla minad dunya wa ma fiha. Sehat itu lebih utama daripada dunia dengan segala isinya. Buat apa kita punya harta banyak, harta melimpah, jabatan tinggi, rumah mewah, tapi kalau kita dikasih sakit, nggak bisa ibadah, nggak bisa kumpul. Jangankan buat ibadah, buat kumpul aja kita nggak bisa. Buat makan aja kadang-kadang kita susah kalau kita dalam keadaan sakit. Maka nikmat yang paling tinggi kata beliau adalah al-afiyah. Maka nikmat sehat wajib kita syukuri sebagai bentuk syukur kita. Dan Allah mudah-mudahan berikan kita kesehatan selalu, istiqomah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rezeki yang paling afdol, kata beliau, afdol darajati rizq sholahul abna. Rezeki yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi apa? Sholahul abna, dikasih anak yang soleh. Mudah-mudahan yang tadi kita akikahi, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang bisa membanggakan, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada kampung, dan kepada masyarakat buat agama dan bangsa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka derajat yang paling tinggi adalah sholahul abna. Maka yang dikasih anak yang soleh pada hakikatnya telah mendapatkan derajat rezeki yang paling utama, yaitu dikasih anak yang soleh. Suatu saat Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ini nasihat buat kita, renungan buat kita. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah manusia yang mandul? Atadruna manil aqim? Siapakah manusia yang disebut manusia yang mandul itu? Kata sahabat, al-aqim man lam yakun lahu walad. Orang yang mandul, kata sahabat, orang yang gak punya anak. Itu kata sahabat Nabi. Nabi nanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapakah manusia yang mandul itu? Para sahabat menjawab, ya Rasul, manusia mandul bagi kita itu siapa? Manusia yang tidak dikasih anak. Apa kata Rasulullah? Al-aqim, al-hakiki, orang yang mandul sesungguhnya bukan yang gak dikasih anak. Ini sering saya sampaikan. Mandul yang sesungguhnya bukan yang tidak memiliki anak. Dia punya anak, anaknya banyak, anaknya 10, 9, 8. Tapi kata Rasulullah, tidak ada satupun anaknya yang bisa memberikan manfaat kepada dia ketika dia meninggal dunia. Naudzubillah. Anaknya banyak, tapi tidak ada satupun anaknya yang dididik dengan pendidikan agama. Anaknya nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa baca Quran, nggak bisa ibadah, nggak bisa semuanya yang berkaitan dengan agama. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya tidak bisa ngasih manfaat sedikit pun untuk orang tuanya. Buat apa kita punya anak banyak, tapi anaknya nggak bisa, anak kita nggak bisa menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, menyelamatkan kita ketika kita meninggal dunia. Karena penyesalan yang paling dahsyat adalah apa? Bukan anak nggak punya anak, atau anak kerjanya bagus, gajinya bulanannya gede. Itu bukan penyesalan buat orang tua yang telah meninggal dunia. Penyesalan buat orang tua yang meninggal dunia ketika orang tua meninggalkan anak, anaknya bodoh dalam masalah agama, anaknya nggak paham agama. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, anaknya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang tuanya. Mudah-mudahan yang punya anak semuanya dikasih anak-anak yang soleh, anak yang paham tentang agama, yang bisa membawa keselamatan buat kita dunia wal akhirah. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
imama. Anak yang menjadi penyejuk, memberikan kesejukan mata hati untuk orang tua. Ini harapan orang tua memiliki anak yang soleh, yang bisa memberikan kesejukan, manfaat buat orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabban. Maka yang dikasih anak saudara kita daripada anaknya Pak Ribut, cucunya, kok anaknya siapa namanya ya? Mbak Kunti ya, lupa namanya. Mbak Kunti, dan juga suaminya dikasih anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, yang bisa memberikan kebanggaan, kebahagiaan buat orang tuanya dunia dan akhirat. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nikmat yang paling rendah adalah harta, nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan, nikmat yang paling utama adalah memiliki anak yang soleh. Kemudian tamamul rizq, rezeki yang paling sempurna, kata beliau, ridho Rabbil Alamin, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita, silaturahmi kita, ini menjadi wasilah untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir